MD People, selamat datang di podcast MDP Tax Center. Ruang bincang yang santai, tapi penuh makna seputar dunia perpajakan yang makin relevan di era digital. Masih bersama saya, Amel, dan hari ini kita akan membahas topik yang penting banget untuk diketahui semua wajib pajak, yaitu tentang cara aktivasi akun Cortex DJP. Dan hari ini kita ditemani langsung oleh relawan pajak dalam negeri, yaitu Kak Olive, yang akan memandu kita step by step. Halo Kak Olive. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu nih Kak. Oke, jadi perkenalkan nama aku Olivia Jasinda. Saat ini aku adalah mahasiswi di Universitas Multidata Palembang, program studi akuntansi semester 2, angkatan 24. Oke Kak Olive, boleh tahu nggak Kak kesibukan Kakak selain ikut Renjani ini apa Kak? Oke, yang utama itu adalah kesibukan aku sebagai mahasiswi ya di Universitas MDP. Selain itu juga aku ikut organisasi baik akademik maupun non-akademik di kampus maupun di luar kampus. Salah satunya itu ada Himaksi, ada Senderata, begitu. Oke, Kak, kalau boleh tahu kan Kakak ini jurusan akuntansi nih ya Kak. Iya. Kenapa Kakak ikut ke jurusan akuntansi? Apakah memang dipilihkan orang tua atau memang ada minat yang Kakak ambil dari jurusan akuntansi ini? Oke, jadi alasan mengapa aku mengambil jurusan akuntansi ini karena aku ingin jurusan yang spesifik, jadi begitu. Kemudian jurusan akuntansi ini juga banyak prospek kerjanya ya Kak, seperti yang kita tahu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan ini yang mencari fresh graduate dari jurusan akuntansi. Nah, untuk orang tua sendiri nge-support aku untuk ambil jurusan ini dan ngebebasin gitu. Oke, ternyata gitu ya teman-teman sobat pajak, alasan Kak Olive ambil jurusan akuntansi. Oke, kan kita udah kenalan singkat nih ya teman-teman sama Kak Olive. Gimana kalau kita langsung mulai aja ya pembahasan hari ini? Boleh ya Kak? Boleh. Oke. Kak Olive, aku mau tanya nih, apakah Cortex ini memang sebenarnya udah menggantikan DJP online ya? Oke, untuk pertanyaan ini jawaban yang paling aku akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh wajib pajak. Jadi Cortex itu mulai dari tahun ini dan tahun depan akan digunakan sebagai layanan sistem utama perpajakan di Indonesia. Tapi untuk tahun sekarang penggunaan sistem Cortex ini digunakan secara bertahap ya wajib pajak. Jadi walaupun kita sudah digadang-gadang menggunakan Cortex, tapi sistem yang lama masih bisa digunakan begitu. Oke Kak, berarti memang secara bertahap ya Kak. Nah, aku sebagai orang awam nih Kak, kan belum tahu nih terkait dengan Cortex ini. Makanya aku hari ini mau tanya-tanya kepada Kakak biar juga bisa sharing kepada sobat pajak hari ini. Nah Kak, gimana sih caranya tahu apakah kita ini memang sudah terdaftar di Cortex? Oke, jawabannya untuk itu wajib pajak sekalian bisa login di website resmi Cortex, cortexdjp.pajak.go.id, kemudian masukkan NIK dan juga email, kemudian wajib pajak bisa login. Nah, kalau pada saat login tidak terakses, berarti wajib pajak belum memiliki akun, maka sistem akan langsung menyuruh wajib pajak untuk segera mendaftarkan akun Cortex-nya, begitu. Oke Kak. Nah Kak, misal nih kita udah login ke Cortex ini. Nah, pas login itu kita pakai NPWP lama atau yang baru ya Kak? Oke, jadi untuk mulai dari tahun ini dan tahun seterusnya, NPWP terkhusus NPWP 15 digit ya Kak, mulai dari tahun ini dan tahun depan tidak digunakan lagi. Maka dari itu dalam sosialisasi terkait penggunaan Cortex ini, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pemadanan terlebih dahulu NPWP dengan NIK. Jadi NPWP 15 digit tidak digunakan lagi, tetapi menggunakan NIK. Kalaupun untuk wajib pajak badan ya Kak misalnya, dan wajib pajak warga negara asing, bisa menggunakan NPWP, tapi dengan NPWP 16 digit. Jadi cukup menambahkan 0 di angka depan NPWP-nya, begitu. Oh, ternyata gitu ya Kak. Berarti sobat pajak, jangan lupa teman-teman untuk memadankan NPWP terlebih dahulu ya Kak, sebelum login ke akun DJP di Cortex ini. Iya, benar. Nah, Kak, misalnya aku ini kan orangnya lumayan ceroboh ya, lumayan pelupa nih. Gimana kalau misalnya aku login nih, tapi ternyata email aku tuh sudah nggak aktif, ataupun aku bisa misalnya lupa nih pakai email apa? Nah, untuk itu saya sebagai relawan pajak menyarankan
Kakak dan juga WP-WP yang lainnya, jika emailnya sudah tidak aktif nih, segera langsung hubungi atau datang langsung ke KPP terdaftar tempat mendaftar email untuk mengajukan permohonan perubahan data. Jadi datanya bisa dirubah dengan data yang baru supaya bisa login nih di akun Cortex-nya begitu. Oke Kak. Nah Kak, selain itu nih, biasanya kan kita bisa asistensi dibantu relawan pajak ya kalau datang ke KPP, bener ya Kak? Benar. Nah, biasanya itu bantu asistensinya juga itu melalui laptop atau PC ya Kak? Nah, apakah di Cortex ini kita juga harus diaksesnya melalui PC atau laptop atau bisa juga ternyata akses dari HP? Oke, untuk jawaban itu sangat bisa ya Kak. Cortex itu adalah web atau layanan yang berbasis responsif. Jadi semua bisa diakses lewat perangkat mana saja, HP, laptop, atau komputer. Semua bisa diakses di mana saja dan kapan saja begitu. Oke, apakah aksesnya tersebut mudah ya Kak untuk aktivasi akun Cortex itu? Oh iya, sangat mudah Kak. Cukup 5-10 menit saja. Dan pastikan ya wajib pajak untuk koneksi internetnya juga tetap stabil begitu. Karena banyak sekali permasalahan tuh koneksi internet sehingga membuat aktivasi itu jadi lama. Oke, berarti memang tergantung dari pribadi masing-masing ya Kak, terkait emailnya aktif atau enggak dan jaringan internetnya stabil atau enggak. Kalau memang stabil dan aktif, teman-teman sobat pajak aktivasinya lebih mudah dan lebih cepat. Nah Kak, kalau sebelumnya nih kita kan perlu EVIN ya saat aktivasi DJP online. Apakah di Cortex ini kita juga masih perlu EVIN saat aktivasinya? Nah, untuk yang ini penting sekali ya Kak, karena Cortex ini tidak perlu menggunakan EVIN. Jadi salah satu kelebihan utama dari layanan Cortex ini adalah sistem terbaru yang tidak memerlukan EVIN lagi. Karena di sistem lama tuh kan kita perlu EVIN, NPWP, banyak banget tuh angka-angkanya. Jadi sangat banyak yang perlu diisikan pada saat daftar akun atau login begitu. Jadi pada Cortex ini tidak memerlukan EVIN lagi. Oke, ternyata begitu ya Kak. Nah misalnya nih Kak, aku misalnya udah punya akun DJP online yang lama. Nah, apakah harus aktivasi ulang? Tentu jawabannya iya, karena Cortex ini merupakan sistem peningkatan dan penyempurnaan dari sistem yang lama. Jadi tetap perlu aktivasi ulang, walaupun kita sudah memiliki data di akun yang lama dan akan tersinkron secara otomatis, tapi kita tetap perlu aktivasi ulang di akun Cortex. Oke, berarti kita harus aktivasi ulang ya teman-teman sobat pajak apabila memang harus berpindah dari DJP online ke Cortex. Nah Kak, aktivasi itu apakah hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau bisa juga untuk wajib pajak badan? Oke, jadi Cortex berlaku untuk semua wajib pajak, mau itu wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Semua yang masih memerlukan akses layanan perpajakan di Indonesia memerlukan Cortex. Jadi sangat penting bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk melakukan aktivasi. Nah, bedanya prosedur wajib pajak badan untuk melakukan aktivasi itu adalah menggunakan data informasi data pribadi dari pengurus dan juga NPWP badan. Oke. Nah Kak, misalnya nih, kan aku mau daftar ke Cortex itu. Kalau misalnya aku belum punya NPWP, apakah masih bisa untuk daftar akun ke Cortex itu? Jawabannya tidak bisa, Kak. Jadi diperlukan untuk mendaftarkan NPWP terlebih dahulu, NPWP yang aktif ya. Kemudian melakukan pemadanan atau konsolidasi data dengan NIK agar bisa mendaftar akun di Cortex, begitu. Nah, terus nih Kak, kalau di DJP online itu kan ada histori ya, ada riwayat kalau aku udah membayar pajak tahun pajak berapa tuh. Kalau di Cortex ini apakah bisa nampilin riwayat pembayaran pajak juga, Kak? Oh, sangat bisa. Jadi hampir sama dengan sistem yang lama. Cortex ini kan bentuk penyempurnaan atau peningkatan dari sistem yang lama, Kak. Jadi baik riwayat perpajakan kita semua bisa diakses di Cortex maupun SPT, status permohonan, dan lain sebagainya semua tersedia di Cortex. Jika misalnya Kak, NIK saya itu belum terdaftar sebagai NPWP atau belum dipadankan nih, itu gimana Kak? Maka jawabannya wajib pajak perlu aktivasi NIK terlebih dahulu atau mendaftarkan NIK, kemudian melakukan pemadanan atau konsolidasi data dengan NPWP sehingga bisa mengakses layanan Cortex, baik itu di sistem DJP atau datang ke KPP terdaftar langsung gitu. Oke, ternyata gitu ya teman-teman sobat pajak.
Selain itu Kak, apakah Cortex ini bisa juga diakses oleh WNA, warga negara asing? Oh, tentu sangat bisa, Kak. Jadi, bagi WNA yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia, yang memiliki NPWP tentunya, seperti yang saya sudah bilang tadi, cukup menambahkan 0 di angka depan NPWP jika NPWP-nya 15 digit, bisa sangat-sangat bisa menggunakan layanan Cortex ini sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Nah, berarti wajib pajak WNA juga bisa ya Kak? Wajib pajak badan, betul. orang pribadi juga bisa teman-teman sobat pajak. Nah, tapi apakah di Cortex ini dia mendukung laporan SPT tahunan pribadi Kak? Sangat mendukung ya, bagi wajib pajak kita bisa mengakses pelaporan SPT tahunan pribadi 1770, 1770S, 1770SS, semuanya bisa akses di Cortex ini karena sistemnya merupakan penyempurnaan dari sistem yang lama. Nah, Kak, tadi kan aku udah tanya nih, untuk aktivasi akunnya itu mudah dan gampang ya, serta nggak perlu EVIN teman-teman sobat pajak. Tapi apakah aktivasi akun itu berbayar, Kak? Jawabannya enggak ya Kak, baik dari sistem lama maupun sistem yang baru ini tidak memungut biaya apapun, jadi aktivasi Cortex dilakukan secara gratis. Oke, apa perbedaan login dari NIK dan NPWP di Cortex, Kak? NIK dan NPWP di Cortex itu sifatnya tuh sama, tergantung pada data yang didaftarkan oleh wajib pajak. Jadi NPWP 16 digit bisa digunakan pada saat login, maupun NPWP 15 digit yang sudah dikonsolidasikan data atau pemadanan dengan NIK, jadi keduanya bisa digunakan pada saat login Cortex gitu. Oke Kak, kalau misal nih aku udah login akun Cortex nih, udah lengkap semua nih data-datanya. Nah, setelah aku login, ada nggak sih fitur utama yang aku bisa gunain setelah aktivasi akun? Oke, beberapa di antara fitur utama yang bisa diakses gitu ya di Cortex, di antaranya itu ada pengelolaan SPT, Taxpayer Account Management, kemudian kita bisa sebagai wajib pajak melihat riwayat pelaporan pajak kita, pembayaran pajak kita, pembuatan kode billing, kemudian percetakan NPWP digital. Oke, nah Kak, aku mau tanya terkait masalah yang sering dialami oleh wajib pajak saat terkait email saat aktivasi. Misal nih, wajib pajaknya salah input email atau typo ya, mungkin huruf atau angkanya salah dicantumkan. Dan nggak ingat nih, gimana itu solusinya, Kak? Oke, seperti yang aku bilang tadi, kalau permasalahan terkait email, salah input, sebagai Renjani, aku menyarankan wajib pajak untuk langsung menghubungi KPP atau datang langsung ke KPP terdaftar untuk mengajukan permohonan perubahan data, supaya bisa login email yang baru ya. Oke, nah misal nih Kak, aku mau aktivasi akun, tapi memang ada jam-jam tertentu nggak sih saat aku bisa aktivasi akun, atau memang bisa dilakukan kapan saja? Jawabannya bisa dilakukan di kapan saja, jadi nggak ada jam-jam tertentu ya. Layanan Cortex ini kan web berbasis responsif, jadi tersedia 24 jam. Kecuali nih ya Kak, kalau sistem lagi ada pemeliharaan, maka sedikit terkendala bagi wajib pajak untuk mengakses Cortex. Tapi tetap bisa ya Kak? Iya, tetap bisa. Oke, berarti sistemnya lagi dipelihara nih teman-teman sobat pajak, tapi tetap bisa diaktifasi. Cuman mungkin akan ada kendala pada saat login akun ya, Kak. Iya, benar. Sebetulnya sih, Kak, kenapa sih kita sekarang itu harus ada tahap-tahap untuk aktivasi akun Cortex itu? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat penting ya bagi wajib pajak dan masyarakat sekalian, bahwa karena mulai dari tahun ini dan tahun depan, sistem layanan perpajakan di Indonesia menggunakan sistem Cortex. Jadi dengan adanya Cortex ini, sistem administrasi menjadi lebih modern, digital, terintegrasi, tersempurnakan, menjadi lebih meningkat dari sistem yang lama, sehingga sangat-sangat penting dan perlu dilakukan oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun wajib pajak badan, untuk segera mengaktifasi akun Cortex masing-masing agar tetap bisa mengakses layanan Cortex perpajakan di Indonesia. Dan satu hal lagi yang paling penting Kak, Cortex ini salah satu kelebihannya adalah tidak menggunakan EVIN, jadi benar-benar sangat-sangat memudahkan, efisien bagi masyarakat wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan. Wah, ternyata menarik sekali ya teman-teman pembahasan mengenai cara aktivasi Cortex ini. Nah, jadi apa saja sih Kak yang sebenarnya perlu disiapin oleh wajib pajak untuk
aktivasi ini? Oke, sederhananya ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh wajib pajak. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah NIK atau NPWP 16 digit. Kemudian email yang aktif dan juga nomor handphone. Selain itu juga ada koneksi internet yang harus stabil gitu. Oke. Lalu kalau udah nyiapin hal-hal tersebut, gimana sih cara aktivasinya? Oke, jadi langkah-langkah untuk mengaktifasi akun Cortex yang bagi wajib pajak telah mendaftarkan akunnya. Yang pertama itu adalah membuka website Cortex di jp.pajak.go.id. Kemudian pada halaman awalnya tertampil halaman login nih. Nah, di bagian bawahnya itu akan ada tertera aktivasi akun, klik pada bagian tersebut. Kemudian wajib pajak akan diarahkan ke halaman berikutnya, di mana wajib pajak harus mengisi informasi data yang diperlukan, kemudian buat password dan masukkan captcha-nya juga. Setelah itu akan ada masuk kode OTP ke email, jadi pastikan wajib pajak emailnya aktif dan bisa masuk kode OTP-nya. Setelah itu masukkan kode OTP ke halaman verifikasi, maka akun Anda telah teraktivasi. Untuk memastikan bahwa akunnya telah teraktivasi nih, wajib pajak login ulang aja di halaman sebelumnya, begitu. Dan untuk wajib pajak yang belum mendaftarkan akun, untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu, begitu. Oke Kak, mungkin kalau misalnya saat login ulang ya, kalau misalnya itu lupa password gimana Kak? Oke, pada halaman login itu ada tertera juga lupa password. Tinggal diklik pada bagian tersebut, nanti akan ada masuk kode OTP ke email. Silakan untuk dibuat password baru. Jadi pastikan emailnya juga aktif ya. Oke, kalau misalnya emailnya nih Kak udah nggak aktif lagi atau udah lupa gimana nih Kak? Oke, seperti yang aku bilang seperti yang tadi, bahwa kalau email tidak aktif, aku menyarankan sebagai Renjani untuk langsung menghubungi KPP atau datang langsung ke KPP terdaftar untuk mengajukan perubahan email. Oke Kak, aku mau tanya nih, gimana sih tips dan trik dari Kakak sebagai relawan pajak yang sudah biasa handle hal ini ya, agar berhasil aktivasi Cortex? Oke, tips and tricks dari aku sebagai relawan pajak ini, yang pertama bagi wajib pajak tuh gunakan email yang benar-benar aktif ya. Karena seringkali nih Kak, waktu aku bertugas, permasalahan yang sering ditemuin tuh yang nggak jauh-jauh dari email. Jadi gunakan email yang aktif dan penyimpanannya tuh yang nggak penuh gitu. Yang kedua itu adalah catat password bagi wajib pajak, karena selain permasalahan email yang sering aku temuin juga permasalahan password yang dilupakan gitu. Selain itu juga bagi wajib pajak yang kalau semisal pada saat mengaktifasi akun gitu, kode OTP-nya nggak masuk, boleh dicek di bagian folder spam pada emailnya masing-masing. Siapa tahu kode OTP-nya masuk di bagian folder tersebut. Dan setelah aktivasi langsung untuk login ulang untuk memastikan bahwa aktivasi berhasil. Wah, ternyata cukup mudah ya Kak, ternyata tips dan trik dari Kak Olive untuk login aktivasi dari Cortex itu agar berjalan dengan lancar dan juga berhasil teman-teman sobat pajak. Nah, hal-hal tersebut itu sangat penting ya teman-teman sobat pajak, dan bisa teman-teman sobat pajak catat nih. Jadi bisa dilakuin pada saat melakukan aktivasi akun dari Cortex. Nah Kak, itu kan tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang aktivasi dari akun Cortex. Kita balik lagi ke Kak Olive nih. Aku mau tanya-tanya tentang Kak Olive sebagai Renjani, boleh ya Kak? Boleh. Oke, boleh sharing nggak nih Kak? Kakak ini kan adalah Renjani ya. Iya. Nah, Renjani itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, jadi Renjani itu adalah singkatan dari Relawan Pajak untuk Negeri yang bertugas untuk membantu masyarakat yang masih kurang paham nih mengenai layanan perpajakan. Jadi tugas kami untuk membantu mendampingi begitu. Oke Kak, berarti ada benefit yang Kakak terima dong dari keikutsertaan Kakak sebagai Renjani ini ya Kak? Iya, sangat banyak karena pengalaman di lapangan langsung ya Kak. Jadi menambah insight pengalaman, pengetahuan juga bagi aku untuk membantu masyarakat, menambah pengalaman dan pengetahuan di perpajakan begitu. Oke, nah nih Kak, misalnya ada teman-teman sobat pajak yang di rumah yang nonton acara ini, tapi dia tertarik nih untuk ikut bergabung menjadi Renjani seperti Kakak. Nah, boleh nggak Kakak ceritain atau spill dikit proses pendaftaran hingga bisa dinyatakan lulus sebagai Renjani, Kak? Oke, jadi proses aku menjadi Renjani ini bermula dari ikut seminar Tax Goes to
kampus ya yang diselenggarakan oleh pihak DJP. Jadi dari acara seminar tersebut diarahkan nih sama dosen kampus untuk ikut jadi relawan pajak. Jadi pada saat pendaftarannya diminta untuk membuat esai atau video tentang data diri atau keunggulan diri. Jadi ditunggu aja nih di websitenya apakah sudah terdaftar atau lolos nih gitu. Dan juga pada sebelum pengukuhan menjadi renjaninya, kita akan sebagai relawan ini akan dilatih terlebih dahulu lewat pelatihan video-video yang ada di website Renjani. Selain itu juga kita mengikuti tes supaya menyatakan nih kita lolos atau enggak menjadi Renjani gitu. Oke Kak, boleh dong bagi sedikit tips dan trik dari Kak Olive tentang agar lulus dari jadi Renjani? Oke, tips dan trik dari aku cukup banyak belajar atau menambah wawasan mengenai perpajakan supaya bisa lolos pada saat tes pelatihannya, begitu. Wah, ternyata benar-benar mudah ya dan gampang ya teman-teman sobat pajak cara untuk ikut join jadi Renjani ini. Dan ternyata kita udah berakhir nih sesi ini teman-teman tentang cara aktivasi dan login akun Cortex. Terima kasih ya Kak Olive karena hari ini telah menjadi narasumber dan relawan pajak untuk negeri yang sudah berbagi insight dan pengalaman langsung dari lapangan dari Kak Olive. Dan buat sobat pajak yang masih penasaran lagi atau ingin belajar lebih lanjut, jangan ragu untuk ikutin media sosial DJP atau bahkan bergabung jadi relawan pajak untuk negeri juga seperti Kak Olive. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat jadi warga negara yang bijak karena pajak bisa asik bareng MDP. Salam pajak dan sampai jumpa. Terima kasih.